Yang saya hormati Pak Riyadi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Konstans Priyadi Nagara, kelas AA, NIM saya 213660001, mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Chrome OS. Chrome OS ialah OS dari Google Chrome. Device yang digunakan untuk menjalankan Chrome OS biasanya adalah Chromebook. Chromebook itu sendiri adalah peralatan seperti laptop yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dari Chrome OS. Google Chrome OS sendiri berasal dari Google, dan Google melakukan sedikit perubahan pada Chrome OS, yaitu gratis dan sangat mudah digunakan untuk bekerja. Kita lanjut. Apa itu Chrome OS? Chrome OS adalah sistem operasi yang dikembangkan dan dimiliki oleh Google, diperkenalkan pada Juli 2009. Namun Chromebook itu sendiri dirilis 2 tahun setelahnya, pada tahun 2011. Itu Chromebook pertama kali diperkenalkan. Untuk user interface-nya kita bisa lihat di bawah ini. Nama Chrome OS sendiri memang berasal dari Google yang sering kamu gunakan. Sistem operasinya seperti browser web. Google merancang pengguna untuk menghabiskan banyak waktu di internet. Untuk itu, Chrome menjadi user interface-nya. Multimedia dan disertakan adalah browser web yang menggabungkan multimedia dan browser file. Kita lanjut. Untuk sejarah dari Chrome OS itu sendiri, sebelumnya itu Google pernah membuat notebook itu wajib untuk penyimpanannya wajib menggunakan solid state drive atau SSD yang kita kenal sekarang, pengganti hard disk. Untuk menjalankan kenapa Google melakukan untuk storage menggunakan SSD, agar booting dari OS tersebut cepat, atau seperti Google ingin menggunakan di Chrome OS ini untuk bekerja, jadi supaya memudahkan pekerja cepat, pindah aplikasi cepat, melakukan sesuatu dengan lebih efisien, wajib menggunakan penyimpanan yang lebih cepat juga, jadi menggunakan SSD. Untuk spesifikasi dari untuk menjalankan Chrome OS ini tidak perlu menggunakan spek terlalu besar, hanya memerlukan Intel Core Duo atau Celeron dapat menjalankan OS ini. Untuk penyimpanan dari Chrome OS diperkirakan 1-3 GB. Dan masih tersedia beberapa layanan dari Google. Hampir semua layanan dari Google tersedia pada Chrome OS ini. Dan pada tanggal 19 November 2009, Google merilis kode sumber Chrome OS sebagai proyek Chromium OS. Nah, jadi itu ada yang pelatih jauh Google ini memakan lebih sedikit ruang dan disematkan untuk akses lebih mudah. Si Chris Kenyon ini, developer dari Google itu, dan wakil presiden layanan OEM di Canonical Limited itu, dia ada kontrak dengan Google. Jadi dia nyumbangin sumber dayanya untuk mengembangkan Chrome OS ini, untuk membangun komponen dan alat-alat lainnya yang memungkinkan untuk bangun arsitektur dari Chrome OS ini supaya dapat berjalan dengan baik pada perangkat device dari Chromebook atau perangkat lainnya. Kita lanjut. Nah, Canonical itu mitranya itu bangun sistem Chrome OS ini dengan sistem Ubuntu Chromium, dapat dimulai dengan sistem Ubuntu. Sekarang dapat berjalan dengan Linux. Pada 2010, tim pengembangan Chromium OS beralih ke Gentoo Linux karena sistem manajemen paket portage Gentoo lebih fleksibel. Lingkungan build Chromium OS tidak lagi terbatas pada distribusi tertentu, tetapi panduan instalasi mulai cepat menggunakan sintaks Apt, Debian, dan juga Ubuntu.
lihat kan di sini sudah bisa SSD lebih lebih cepat dan ukurannya 1/60 kayak Windows 7. Dan kita lanjut kelebihan dan kekurangan dari Chrome OS. Semua semua sistem operasi pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kita bahas kelebihan dari Chrome OS ini. Dia cepat, dia punya keamanan yang baik, ringan, hardware-nya lebih murah, di BIOS juga cocok, hampir di setiap BIOS Chrome OS itu cocok. Ya, Google mengklaim hanya 8 detik untuk booting ketimbang laptop Windows yang SSD sekalipun. Karena peruntukan Chrome OS ini untuk bekerja. Jadi layanannya ini sudah lumayan bagus, tidak ada program jahat yang menyerang, menguasai perusak komputer, integritas operasi sudah semakin baik, dapat perbaiki, mendeteksi dan perbaiki aplikasi sistem dari Chrome OS sendiri jika terjadi kerusakan. Pemulihan otomatis umpamanya. Chrome OS juga mendeteksi OS jika rusak, minta pengguna untuk melakukan proses pemulihan. Oke. Kita mulai kelebihannya juga masih Google menjamin pembaruan Chrome OS itu cukup lama dan akan menjamin update software selama 8 tahun penggunaan dari Chrome OS itu sendiri. Fitur keamanannya sudah baik, dia mempunyai semuanya dikendalikan oleh Google. Jadi semua dari Chromebook atau yang menggunakan layanan Chrome OS disupport oleh Google. Open source gratis, ini lebih mudah daripada Windows. Sudah murah, fitur berlimpah, cocok digunakan untuk pelajar. Untuk target pasar sendiri, ya memang untuk pelajar, pekerja kantoran, untuk Microsoft Office, untuk semua software di Google semua didukung, apalagi sudah ada Play Store. Nah, tidak harus terhubung ke internet, ya, jadi dapat digunakan offline. Oke, kita bahas kekurangannya dari Chrome OS. Chrome OS itu tidak seperti Windows ataupun macOS. Chrome OS tidak dapat menggunakan versi lengkap aplikasi desktop seperti Photoshop, Microsoft Office, dan lainnya. Jadi jika Anda ingin menginstal aplikasi pihak ketiga di Chrome OS, Anda perlu mengoprek atau menguliknya lebih lanjut untuk dapat menjalankan aplikasi pihak ketiga pada Chrome OS. Mungkin developer atau Anda ingin melakukannya untuk memerlukan root atau something yang program Linux support, mungkin bisa. Tapi kan Chrome OS ini untuk spesifikasi juga mungkin tidak sanggup untuk menjalankan program-program berat seperti game AAA dan lainnya. Kalau ada Chrome OS dengan spesifikasi yang lebih tinggi, kemungkinan untuk menjalankan game AAA dan aplikasi berat lainnya bisa, meskipun Google tidak mensupport atau menyarankan hal itu. Agar aplikasi luar biasa dapat berjalan di Chrome OS. Jadi peruntukannya untuk kerja, mengerjakan tugas, mengetik, meeting, dan lain sebagainya. Karena murah, ya kan? Ya, sumber ini saya ambil dari Detik dan Wikipedia. Kata terima kasih atas perhatiannya teman-teman, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Nah, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.